sih yang nggak tahu dengan terumbu karang? Makhluk hidup satu ini yang tinggal di dasar laut berciri-ciri memiliki bentuk unik dan warna-warni. Hal tersebut menjadikan karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan hewan lainnya. Mungkin dari kita ada yang berpikir bahwa terumbu karang adalah tumbuhan, tapi sebenarnya terumbu karang adalah hewan loh. Iya, benar banget. Terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga. Pengertian terumbu adalah batuan sedimen dari kapur atau kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang. Sementara itu, karang adalah koloni ribuan hewan kecil yang disebut polip yang kemudian menghasilkan kapur. Menariknya, terumbu karang juga sebagai habitat bagi berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme laut lainnya. Terumbu karang terbentuk sebagai hasil dari kegiatan berbagai hewan laut seperti kerang, siput, cacing, coelenterata, dan alga kapur. Syarat hidup binatang kerang yaitu airnya jernih, arus gelombang kecil, dan lautnya dangkal. Ekosistem bawah laut ini menjadi tempat hidup dan perkembangbiakan aneka spesies seperti ikan-ikan kecil hingga predator yang membentuk hubungan rantai makanan di lautan. Ekosistem terumbu karang merupakan rumah bagi lebih dari 93.000 spesies. Bahkan, terdapat teori yang menyebutkan jumlahnya mencapai 1 juta spesies. Komponen biotik di ekosistem terumbu karang mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi di dalamnya. Berikut adalah beberapa komponen biotik utama. 1. Karang. Karang adalah organisme utama yang membentuk struktur terumbu. Sebagian besar karang adalah karang batu yang memiliki hubungan simbiosis dengan alga. Kedua, alga dan tumbuhan laut. Alga mikroskopis yang hidup di jaringan karang dan membantu fotosintesis menyediakan energi bagi karang. Yang ketiga, ikan. Ikan herbivora seperti ikan kakuta dan ikan ekor kuning yang memakan alga untuk mencegah alga mendominasi terumbu. Ikan karnivora seperti ikan kerapu dan ikan hiu karang yang memangsa ikan kecil dan menjaga keseimbangan populasi. Ikan omnivora seperti ikan badut yang memakan berbagai jenis makanan. Invertebrata laut, moluska seperti kerang, siput laut, dan cumi-cumi. Echinodermata seperti binatang laut, bulu babi, dan teripang. Krustasea seperti udang, kepiting, dan lobster. Anemon laut, tempat perlindungan bagi ikan tertentu seperti ikan badut. 5. Mamalia laut. Beberapa mamalia laut seperti dugong dan lumba-lumba sering ditemukan di sekitar terumbu karang. Yang keenam, burung laut. Burung laut seperti camar sering memanfaatkan terumbu sebagai tempat berburu ikan. Yang ketujuh, mikroorganisme. Bakteri dan plankton termasuk fitoplankton dan zooplankton memakan peran penting dalam siklus nutrisi. Semua komponen biotik ini saling berinteraksi, menciptakan keseimbangan ekosistem yang kompleks dan beragam. Selain komponen biotik, ekosistem terumbu karang juga memiliki komponen abiotik, yaitu komponen tak hidup seperti air laut. Air laut untuk ekosistem terumbu karang perlu memenuhi beberapa kondisi seperti suhu, salinitas, dan tingkat kejernihan. Suhu air yang ideal untuk terumbu karang adalah sekitar 25-32 derajat Celcius. Suhu air yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan terumbu karang. Salinitas air yang tepat dapat menjaga keseimbangan hidrologis dan fungsi fisiologis terumbu karang. Salinitas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu kesehatan dan perkembangan terumbu karang. Kejernihan. Air laut untuk ekosistem terumbu karang
perlu jernih dan bebas dari limbah atau sampah. Kecerahan air laut yang tinggi memungkinkan sinar matahari mencapai dasar laut, sehingga mendukung proses fotosintesis. Selain itu, terumbu karang juga membutuhkan kondisi habitat lain, seperti kedalaman perairan, tingkat keasaman, dan kandungan oksigen terlarut. Faktanya, negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kita juga dikenal sebagai pusat terumbu karang di dunia loh. Diperkirakan bahwa luas ekosistem terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Di Papua, terdapat wilayah bawah laut yang dikenal dengan sebutan Semenanjung Deborai. Lokasi ini diperkirakan memiliki 600 spesies terumbu karang yang berbeda dan 1.638 spesies ikan terumbu karang, yang menjadikannya sebagai wilayah dengan keanekaragaman terumbu karang paling kaya di dunia. Namun sayangnya, saat ini keberadaan terumbu karang di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Terumbu karang sangatlah sensitif dengan perubahan suhu. Suhu lautan yang memanas dapat membuat terumbu karang menjadi cepat memutih karena mengalami stres. Selain karena kenaikan suhu, polusi yang berlebihan juga dapat membuat terumbu karang memutih. Agar terumbu karang bisa sembuh seperti semula, diperkirakan waktu yang diperlukan yaitu sekitar 10-15 tahun. Sementara itu, diprediksi bahwa terdapat lebih dari 50% terumbu karang yang mati dalam 30 tahun terakhir. Maka dari itu, penting banget nih bagi kita untuk menjaga keberadaan terumbu karang, seperti tidak membuang sampah ke laut dan tidak mengambil ikan dengan alat yang berbahaya. Selain itu, penting juga bagi masyarakat, terutama anak muda seperti kita, untuk mengenal isu seputar laut dan lebih aktif mendorong penerapan kebijakan pengelolaan terumbu karang di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih.